Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Pandikatama dengan NPM 2110631230031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis perkembangan teknologi fotovoltaik, inovasi, dampak, dan prospek di masa depan. Lanskap fotovoltaik surya. Industri surya berada pada titik balik dinamis ditandai oleh kecepatan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah kokoh sebagai sumber energi baru yang paling kompetitif secara biaya secara global. Yang pertama, pijakan teknologi baru. Industri bergerak melampaui perbaikan inkremental pada teknologi silikon SCI menuju sel tandem, provokate, dan yang menjanjikan efisien jauh lebih tinggi. Dominasi ekonomi biasa biaya energi LCOE dan dari PV surya tetap jauh lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Fokus strategis kini bergeser dari pengurangan biaya ke penciptaan nilai melalui integrasi jaringan dan hidrogen hijau. Yang kemudian perluasan aplikasi inovasi seperti agrivoltaik, agri-PV, dan building integrated photovoltaic BIPV mengatasi tantangan keterbatasan lahan, ekosistem yang matang, pertumbuhan industri yang didukung oleh kecerdasan buatan AI untuk optimalisasi dan sektor daur ulang canggih untuk menciptakan ekonomi sirkular. Batasan efisiensi dan perlombaan teknologi fotovoltaik. Perlombaan untuk mencapai efisiensi rekor mendorong inovasi dengan fokus R&D kini beralih ke arsitektur multi-junction untuk melampaui batas teoritis silikon kurang dari 29,4%. Tandem provokate atau silikon area R&D paling dinamis dan menjanjikan secara komersial, serta mencapai rekor efisiensi 34,6%. Silikon kristal CSI. Tingkat lanjut teknologi dominan di pasar terus mengalami kemajuan, mencapai 27,09% untuk sel heterojunction back contact HBC. Multi sambungan 3 sampai 5. Konsentrator memegang puncak absolut efisiensi sebesar 47,6%. Namun biaya yang tinggi membatasi aplikasi pada curug pasar seperti luar angkasa. Berikutnya, dari sel ke modul. Realitas kinerja komersial. Terdapat kesenjangan antara efisiensi rekor di laboratorium dan efisiensi modul komersial. Namun inovasi teknologi dengan cepat diterjemahkan menjadi produk nyata. Efisiensi modul terkemuka. Efisiensi panel rata-rata yang telah meningkat sekitar 15% menjadi lebih dari 24% dalam dekade terakhir. Teknologi komersial utama. Panel paling efisien saat ini menggunakan sel interdigital back contact IBC diikuti oleh heterojunction HGT dan TOPCon. Pentingnya koefisien suhu. Kinerja di dunia nyata sangat dipengaruhi oleh suhu. Sel tipe-tipe canggih HJT dan TOPCon memiliki koefisiensi suhu yang lebih unggul antara 0,25% hingga 0,32% per Celcius, sehingga menghasilkan lebih banyak energi dalam kondisi panas dibandingkan sel tipe P yang lebih tua. Perovskite, jalan menuju kelayakan pasar. Perovskite mewakili teknologi paling disruptif dalam jalur pengembangan surya, namun jalan menuju komersialisasi bergantung pada penyelesaian tentang stabilitas. Tantangan inti, hambatan utama adalah ketidakstabilan material saat terpapar kelembapan oksigen panas dan radiasi UV. Terobosan stabilitas terbaru 2024 sampai 2025. Pengembangan lapisan pelindung baru melipat gandakan masa pakai sel. Penanaman nanopartikel alumina AlO3 yang dapat memperpanjang umur sel sehingga 10 kali lipat. Metode sintesis baru yang menghasilkan film sangat stabil, kehilangan kurang dari 3% efisiensinya setelah 1000 jam beroperasi pada suhu 85 derajat Celcius. Peta jalan
komersialisasi. Narasi seputar provokate telah bergeser jika menjadi kapan. Sel tandem diproyeksikan akan mencapai pangsa pasar 20% pada tahun 2025. Supremasi ekonomi daya saing, biaya tenaga surya. Analisis ELCO, level cost of energy dari Lazard dan Irena mengkonfirmasi bahwa surya secara signifikan lebih murah daripada semua alternatif bahan bakar fosil. Perbandingan biaya ELCO, PV surya skala utilitas berkisaran antara $29 per megawatt hingga $92 per megawatt. Batu bara berkisaran $69 per megawatt hingga $169 per megawatt per hour. Pembangkit gas peaker berkisar antara 110 megawatt per hour hingga 228 megawatt per hour. Konteks historis dan global. Sejak 2009, Elko Surya skala utilitas telah turun sekitar 83%. Secara global, 91% dari semua kapasitas energi terbarukan baru yang dioperasikan pada tahun 2024 menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah daripada alternatif bahan bakar fosil baru yang termurah. Hubungan simbolis PV surya, penyimpanan hidrogen hijau. Fokus strategis telah bergeser dari sekedar menenangkan biaya menjadi menciptakan nilai melalui integrasi dengan penyimpanan energi dan pasar hidrogen hijau yang sedang berkembang. PV surya dan penyimpanan energi. Penyimpanan energi baterai menjadi kunci untuk mengatasi intermitensi. Penurunan signifikan dalam biaya penyimpanan LCOS membuat proyek hibrida plus penyimpanan kompetitif dengan pembangkit gas, hubungan dengan hidrogen hijau. Produksi hidrogen hijau, elektrolisis yang ditenagai oleh energi surya mewakili salah satu pasar di masa depan terbesar. Penurunan biaya adalah pendorong utama untuk membuat biaya hidrogen hijau kompetitif dengan proyeksi dapat turun di bawah $2 per kilogram dalam 1 dekade. Melampaui atap inovasi dalam penerapan surya. Inovasi ini mewakili pergeseran paradigma dari menetapkan surya di lingkungan menjadi lingkungan sebagai surya, mengatasi kendala penggunaan lahan dan mengintegrasikan secara mulus. Yang pertama itu poinnya ada fotovoltaik, transparan BIPV, mengintegrasikan pembangkitan listrik secara langsung ke dalam fasad bangunan seperti jendela dan atap kaca. Memungkinkan kota pintar pembangunan hemat energi, surya tertampung, dan vertikal. Strategi penempatan inovatif untuk mengatasi kendala lahan dengan memasang panel di badan air atau vertikal di atap bangunan. Agrivoltaik, Agri-PV. Model pembangunan lahan ganda yang menggabungkan pertanian dan pembangkit listrik tenaga surya di lahan yang sama, menawarkan solusi untuk persaingan lahan. Berikutnya ada ekosistem digital, dampak kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI diterapkan di seluruh rantai nilai surya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan pengembalian finansial, menandai sebuah sektor industri yang matang. Aplikasi utama AI, peramalan pembangkitan surya, memprediksi output berdasarkan data cuaca dengan akurasi yang tinggi, memelihara prediktif, mengidentifikasi potensi kegagalan komponen sebelum terjadi, optimalisasi jaringan, mengelola aliran energi dan penyimpanan untuk menstabilkan jaringan. Lingkaran umpan balik AI energi, permintaan energi yang sangat besar dari pusat data AI menjadi pendorong utama pengadaan surya oleh perusahaan teknologi yang kemudian menggunakan keahlian AI untuk mengoptimalkan aset surya tersebut. Menutup lingkaran, industri daur ulang surya canggih. Seiring generasi awal panel surya mencapai akhir masa pakainya, industri daur ulang canggih sangat penting untuk menciptakan ekonomi sirkular yang
mitigasi resiko rantai pasokan di masa depan. Untuk poin-poinnya sendiri, ada kemajuan teknologi daur ulang. Perusahaan teknologi canggih seperti Solar Cycle kini mengekstraksi hingga 95% nilai sebuah panel, termasuk bahan-bahan penting seperti perak dan tembaga. Manfaat ekonomi sirkular. Yang pertama itu mencegah penimbunan lambat di tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua itu memulihkan bahan-bahan berharga untuk digunakan kembali dalam produksi. Yang ketiga ada menciptakan sumber domestik bahan-bahan penting, mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang fluktuatif. Berikutnya ada prospek strategis dan rekomendasi penutup. Industri surya telah memasuki fase ekonomi baru, di mana fokusnya bukan lagi tentang perlombaan menekan biaya, melainkan tentang penciptaan nilai dengan sistem yang kompleks. Sintesis kunci, tren kunci. Kurva S teknologi, transisi dari teknologi silikon yang matang ke kurva pertumbuhan eksponensial tandem provokate. Poin kedua, dari biaya ke nilai. Pergeseran fokus meminimalkan elko ke memaksimalkan nilai melalui integrasi dengan penyimpanan dan hidrogen hijau. Imperatif integrasi, masa depan penerapan surya bersifat integratif, menjadi fitur yang melekat pada bangunan pertanian. Yang terakhir itu ada rekomendasi strategis. Strategi optimal adalah inovasi yang teridentifikasi. Para pemangku kepentingan harus mempertahankan posisi kuat di pasar silikon kristal yang matang, sambil secara strategis berinvestasi kepada teknologi generasi berikutnya, perovskite, aplikasi baru seperti AgriPV dan BIPV, ekosistem pendukung AI atau daur ulang. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Noval Panigatama. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.